Problema utama pelayanan publik oleh polisi adalah di reserse, keberpihakan, penyembunyian barang bukti, laporan palsu, intimidasi, merubah BAP, memalsukan dokumen. Ini di reserse. Kalau tidak dibentuk tim khusus dan presiden tidak memerintahkan 4 kali, nggak beres nih kasus. Mau IPW teriak-teriak seperti apa? Jaksa punya waktu 14 hari lagi untuk meneliti berkas, mengembalikan atau tidak. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari, ditambah sekarang tanggal berapa ini? Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari, ya 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 14, 70, 85 hari, maka diminta melengkapi, kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Problema utama pelayanan publik oleh polisi adalah di reserse, keberpihakan, penyembunyian barang bukti, laporan palsu, intimidasi, merubah BAP, memalsukan dokumen. Ini di reserse. Kalau tidak dibentuk tim khusus dan presiden tidak memerintahkan 4 kali, nggak beres nih kasus. Mau IPW teriak-teriak seperti apa? Ya. Jadi oke. Sekarang kasus ini berjalan on the track, ya. On the track kenapa? Sambo ditetap peristiwa pidana tanggal 8. Kegelapan terjadi sampai terbuka terang ketika Baradae menyatakan mencabut kuasa, ya. Kemudian memberikan keterangan terbuka. Memang penyidik itu tidak bisa memaksa sebelum Baradae mencabut, dia tidak bisa ngebukin Baradae. Karena dalam satu proses penyidikan harus dihormati hak-hak tersangka, termasuk hak Sambo. Ya, ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tidak hanya berbicara dengan prasangka. Kalau kita mau memperkuat pembelaan dalam kasus-kasus publik yang menarik perhatian publik, kita harus membangun satu civil society yang memiliki kemampuan pengorganisasian advokasi yang kuat. Kita tidak dengan prasangka, kita tidak dengan misleading, nggak bisa dong. Kilometer 50, ya. Itu tidak ada pengorganisasian yang kuat. Ya. Gitu loh. Karena yang dilawan negara, ya, yang tahu akan kita lawan. Oleh karena itu kekuatan kita harus seimbang. Penggunaan asas legalitas, penggunaan proses-proses hukum sebagai pembenaran akan digunakan, ya, tidak dengan cukup dengan narasi, investigasi, ya, kemudian publikasi, kemudian advokasi yang terstruktur, ya. Ini yang saya lihat lemah dalam pengorganisasian. Saya 30 tahun bergerak di soal advokasi sejak masih kuliah sampai hari ini, tidak pernah meninggalkan jalan itu. Makanya ketika kita melihat satu fenomena, cara berpikir saya berbeda. Gitu loh. Oke ya, saya lanjut. Perkara ini kan kemudian terbuka. Ketika sudah terbuka, maka penyidik kemudian cepat bergerak. Itu kalau tidak salah tanggal 5 Agustus, ya. 5 Agustus terbuka, Sambo kemudian ditangkap, dipatsuskan hari Sabtu tanggal 7, maka ini berjalan. Berapa? 7 sampai 7 September sebulan.
Sekarang tanggal 2 bulan itu sesuatu yang wajar. Saat ini pengembalian berkas perkara sudah P19 2 kali ya. Sudah dikembalikan. Tanggal 14 September. Jaksa punya waktu 14 hari lagi untuk meneliti berkas mengembalikan atau tidak. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Nah, lepas demi hukum dari tahanan. Perkaranya tetap berjalan. Kita berhitung Sambo kalau tidak salah ditetapkan tersangka tanggal 9, ya. Tetapkan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21. Berapa? Sudah lewat 2 bulan ya? 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 14 70 85 ya. 85 hari, maka diminta melengkapi. Kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan P21 ya. Oke ya, jadi ini proses ini normal, bahkan karena kerja tim sus yang para senior itu berhasil, bisa ini normal. Problem yang kedua, pengungkapan kasus ini apa? Perusakan alat bukti, Pak. Untung istrinya Cuk Putranto ya, ketika penggeledahan ke rumahnya, itu kan CCTV-nya dirusak. Ada di rumahnya barang bukti itu. Oleh karena itu kan Cuk Putranto kena kode etik PTDH, kena juga dia yang namanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Nah, istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya CCTV tersebut dikopi ke flash disk tersebut. Ketika dibuka, ketahuanlah Sambo ada di lokasi. Ya. Kan isunya dia ada PCR di luar. Isu yang PCR di luar juga nggak benar itu ya. Orang masa bintang 2 PCR di luar ya. Tetapi kan kalau polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik makanya pelit bicara itu dia tidak boleh berbicara sesuatu yang belum diklarifikasi. Kalau IPW ngomong boleh bebas, Mbak Rama ngomong boleh bebas. Kita diberikan yang namanya kemewahan demokrasi untuk berbicara. Ya, jadi begitu. Tetapi batas demokrasinya adalah hukum. Saya ada potensi dilaporkan oleh RBT, ya. Dan harus saya tanggung omongan saya yang mungkin salah. Ya. Laporkan FS. FS enggak lah, ya. YS enggak, ya. Jadi oke. Jadi itu kasusnya. Nah, sekarang kembali kepada soal ini. Flight pesawat terbang itu. Kita juga nggak punya data. Waktu setelah kita kerja, nah informasi masuk, ya. Jadi register pesawatnya kita dapat, jenis pesawatnya Hawker 900 XP, kemudian penyewaannya operatornya PT ACAM ya, kita dapat. Yang membayarnya siapa? Kita juga baru dapat. Ya, tidak seperti yang memang dirilis ya, RBT. Tapi kan saya tidak pernah menyebut RBT sebagai pemilik. Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik, saya mengutip omongannya Pak Kamarudin. Ketika menyebut RBT sebagai bandar judi 2 tahun yang lalu, kami kutip lagi dari pernyataan IPW. Waktu itu ketuanya Bang Neta. Ya. Kita dapat informasi bahwa itu dibayar oleh konsorsium. Biaya penyewaan pesawat paling murah 175 juta. Sekali trip. Bolak-balik 350, ya. Jadi itu adalah satu bentuk gratifikasi.
Ya, oleh karena itu kerangka yang disampaikan oleh IPW, kalau Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa kami akan usut soal konsorsium 303. IPW menyodorkan informasi, ya, registrasi pesawat, operatornya, jenis pesawat, ya, dan siapa pembayarnya nanti bisa ditanya. Jadi seperti itu. Nah, soal Satgasus, dengan 5 alasan itu Satgasus dibubarkan. Memang Satgasus ini potensi penyimpangannya besar, ya. Oleh karena itu dibubarkan. Itu dulu dari saya supaya bisa berkembang dalam diskusi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia.
Dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.